Jadi, kalau seseorang mencintai pasangannya, dia harus memikirkan gimana caranya apabila pasangannya sudah tidak lagi bersamanya, pergi untuk meninggalkan selamanya, ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pasangannya. Mengapa? Ini menjadi satu bukti tanda cinta bahwa perlindungan, proteksi, asuransi itu bisa dijadikan sebagai satu kado yang istimewa buat orang yang Anda cintai, supaya bisa menjaga Anda untuk selamanya. Jangan kemana-mana, masih sama Arman di sini. Kita akan cerita lebih banyak lagi. Konon katanya, dalam mencari yang namanya pasangan, harus memiliki bibit, bobot, dan bebet. Dan juga ketika memilih pasangan, juga diperhatikan latar belakangnya. Apa yang dia bisa lakukan yang berikan untuk masa depan dari pasangannya. Kita ketahui bahwasanya ketika kita menjalani satu kehidupan, atau dalam satu fase kehidupan, ada fase yang kita sebut lahir, fase kita produktif, sampai dengan fase kita tua. Menua bersama pasangan, itu adalah impian kita bersama-sama. Tetapi yang namanya pasangan dipanggil siapa duluan, entah itu pasangan kita istri atau suami kita dipanggil duluan, kita tidak pernah tahu. Tetapi dalam yang namanya meramu cinta dan kasih sayang, itu perlu satu yang namanya tujuan. Bukan hanya tujuan hidupnya, tetapi juga tujuan dari financialnya. Pencari nafkah utama pastinya harus membiayai semua kehidupan dari keluarganya. Disinilah pentingnya kita merencanakan satu perencanaan keuangan. Apa cukup dengan menabung? Apa cukup dengan membeli aset? Atau cukup dengan yang namanya membeli investasi-investasi yang bisa dipakai dalam jangka panjang? Dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan kebutuhan, keinginan tentunya. Maka rekan-rekan saya yang belajar di salah satu perencanaan keuangan selalu menginformasikan, bagilah yang namanya pendapatan kita ke beberapa kategori. Oke, jadi setelah kita dapat yang namanya pemasukan, bagi menjadi beberapa kategori. 50% digunakan untuk kebutuhan, 30% digunakan untuk cicilan bila ada, lalu 10%-nya gunakan untuk menabung, 10%-nya lagi sisihkan untuk asuransi. Karena kita tidak pernah tahu keadaan di luar sana. Bila terjadi sesuatu resiko, siapa yang akan menutupi 50% dari kebutuhan Anda? Siapa yang akan menutupi 30% dari cicilan Anda? Dan siapa yang akan mengcover tabungan Anda untuk bisa Anda menabung secara terus-menerus? Maka sisihkan 10% untuk bisa ke depannya mengcover yang 90%. Selalu saya katakan di episode pertama saya, bahwasanya asuransi tidak memikirkan mereka yang sudah meninggal. Tetapi asuransi harus memikirkan mereka yang harus tetap hidup. Jadi rekan-rekan semua, bukan hanya pasangan kita dalam satu hubungan silaturahmi atau percintaan, gaya banget ya kalau saya bilang satu percintaan. Ini kebanyakan nonton sinetron, oke, kebanyakan nonton telenovela, oke. Tetapi yang namanya meramu dalam yang kita sebut sebagai hubungan keluarga, atau meramu dalam yang kita sebut sebagai hubungan antara anak dengan orang tua, atau yang kita sebut dalam satu di asuransi kita sebut insurable interest. Oke, perlu adanya juga perencanaan lain yang kita harus lakukan. Jadi jangan sampai perencanaan kita di masa depan itu terhalangi, atau perencanaan kita di masa depan itu terpatahkan oleh sesuatu yang kita sebut sebagai resiko. Nah, teman-teman semua, perlu diketahui, asuransi menjadi salah satu kado yang istimewa buat keluarga Anda. Oke, saya ambil perencanaan, percontohan. Bila kita dalam usia masa produktif, selalu saya katakan kepada rekan-rekan di luar sana, apa sih kebutuhan pokok utama kita? Kebutuhan umum utama kita yang harus kita penuhin selama kita hidup. Kalau jawabannya berbeda dari saya, mungkin Anda bisa memberikan tanggapan tersebut. Tetapi umumnya setiap manusia memiliki satu kebutuhan yang paling utama, adalah kebutuhan pangan atau makan. Kalau kita hitung umumnya, kita makan satu hari adalah 3 kali. Maka satu minggu kita akan makan sebanyak 21 kali.
Oke, 1 hari 3 kali, maka 1 minggu akan makan 21 kali. Dan terkadang, mungkin kalau misalnya eranya tidak seperti sekarang, lagi era yang kita sebut sebagai era pandemi, Anda akan keluar Sabtu Minggu bersama keluarga Anda, menghabiskan yang namanya jalan-jalan dan rekreasi. Apakah menghabiskan biaya? Ya, biayanya bisa saja lebih. Kalau 1 hari 3 kali, 1 minggu 21 kali, dan Sabtu Minggu kita pengen keluar dengan keluarga kita atau merencanakan sesuatu, maka biaya yang timbul selama 1 bulan akan jauh lebih besar. Maka biaya yang timbul selama 1 tahun akan jauh lebih besar. Maka biaya yang timbul selama 10 tahun akan jauh lebih meningkat. Belum lagi ditambah dengan yang namanya nilai inflasi. Belum lagi ditambah dengan yang namanya kenaikan dari biaya pendidikan. Dan juga yang kita sebut sebagai dari biaya rumah sakit. Nah, saya tidak berharap bahwasanya Anda dalam kondisi sakit, tapi saya berharap Anda akan sehat-sehat saja. Tapi kita tidak pernah tahu datangnya si penyakit. Kita tidak bisa meramalkan datangnya malaikat maut kita. Kita tidak bisa meramalkan datangnya kejadian-kejadian yang mungkin akan menimpa resiko di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa yang akan menjaga Anda? Siapa yang akan menjaga pasangan Anda? Siapa yang akan menjaga anak-anak Anda untuk selamanya? Untuk masa depannya. Ini menjadi satu pertanyaan dan ini menjadi satu pertimbangan. Kalau tidak ada yang menjaga istri saya, maka setidaknya saya meninggalkan sesuatu untuk membuat mereka bisa tetap makan untuk 10 tahun ke depan. Untuk bisa membuat mereka untuk tetap hidup dan melanjutkan hidupnya mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Saya tidak ada di dunia ini, tapi saya menitipkan sesuatu amanah, yang dimana amanah tersebut bisa memberikan kehidupan dan kelangsungan hidup buat anak-anak dan istri saya. Oke, anak-anak dan istri. Jangan istri-istri dan anak, oke ya? Anak-anak dan istri. Karena rekan-rekan semua, polis asuransi atau asuransi sendiri adalah memproteksi yang kita sebut sebagai income dalam keluarga, memproteksi uang makan keluarga, memproteksi kebutuhan keluarga bila si pencari menafkah harus untuk usia. Bila Anda mencintai pasangan Anda, jangan biarkan ketika Anda meninggalkan mereka, mereka terlantar. Bila Anda sayang dengan anak-anak Anda mencintai mereka, jangan terlantarkan mereka dalam kondisi ketidakmapanan. Kalau Anda sayang dengan mereka, Anda cinta dengan mereka, jangankan tinggalkan mereka dalam kondisi kesengsaraan. Maka pikirkanlah, ketika Anda mencintai mereka, izinkan polis asuransi, izinkan saya, izinkan dimanapun perencanaan keuangan yang datang kepada Anda untuk menjaga Anda. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi menjaga Anda untuk selamanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke. Semoga Anda bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan Anda. Karena di next episodenya, saya akan memberikan informasi bagaimana cara memilih asuransi yang baik. Bagaimana caranya kita bisa memilih apakah unit link atau tradisional sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi, tetap di channel saya. Jangan lupa subscribe, ketik loncengnya, dan juga komen.